Visit store 2.500. Visit store plus konten 5.000. Ya Allah, orang gampang banget nyari duit ya, gue liat-liat. Gue kagak pernah nih ketemu opsi kehidupan kayak gini. Enggak gue. Gimana caranya? Instagram story $1.000, 16 juta satu hari. Ih, pengen gue. Ih, tunjukin dong caranya, gue pengen tahu. Glory Madrid. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM, kawan-kawan. Gue punya ular. Wah. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Dimana konten ini dibuat untuk mengisi waktu luang lu, untuk nemenin waktu ngabuburit apa segala macem. Dimana bahasan kita adalah tentang apa-apa yang tersebar di internet. Cuman akan gue mulai videonya dengan beberapa perkara yang kocak abis. Sisi. Orang di internet kan sering asbun gitu kan. Terus ada yang menjelaskan, panjang telapak kaki dan lengan sama. Berarti kalau nggak inget ukuran sendal atau sepatu, cukup ukur pakai lengan. Nah, dibales, ngapain repot pakai lengan? Emang kaki lu nggak dibawa? Asli lucu. Lucu bro. Gua akan memulai video dengan ngasih lu yang lucu-lucu. Biar happy, biar puasanya menyenangkan. When anak gua di masa depan said, "Ya, aku nanti mau child free aja deh kayak ayah. Soalnya repot punya anak. Fix nggak usah tes DNA. Itu anak gue." Terus ini anak lu datang dari mana? COD di Gunung Lawu. Gimana? Si abang ini. Terus, nggak gini. Jadi di Twitter, guys, ada orang marah-marah, guys. Nggak marah-marah sih. Ada orang lagi seolah-olah menjelaskan gitu. Fakta aneh. Ditemukan kulit kerang biota laut di pergunungan tinggi. Versi 1, Big Bang. Versi 2, Noah Flood. Atau kayak banjir kapal Nabi Nuh. Saya lebih percaya versi 2, Al-Quran. Bahwa banjir besar di zaman Nabi Nuh memang benar-benar terjadi. Jadi begini ya kawan-kawan, di dalam dunia geografi, gue gak tahu sebutannya geografi apa gimana sih? Geologi, di dalam dunia geologi ada yang namanya pertemuan antar lempeng bumi. Ya, simpelnya begini, sederhananya begini. Ini ada yang ngasih video nih. Ini ada orang berusaha menjelaskan pada dasarnya gunung itu terbentuk karena tubrukan dua lempeng di zona subduksi. Kalau ini video masih bikin lu bingung, gue toyor mati. Nah, jadi dijelaskan kalau ini di tengah-tengah air. Dulu kan kita kan benua cuma satu ya, Pangaea itu. Terus ini ada air nih di tengah-tengahnya. Si lempeng tektonik berisi daratan ini kemudian mendekat, terus nabrak, dar. Jadilah gunung karena kan akan tinggi. Nah, karena tadi di tengah-tengahnya air, abang, di tengah-tengahnya air. Jadi kan yang bagian air itu naik ke atas dong. Itulah alasan kenapa di atas bisa ditemukan kerang gitu. Karena apa? Karena pada akhirnya seafood di laut dan sayur di gunung bisa bertemu bersama-sama di warteg. Apa tuh? Di sini tuh ada community note-nya. Fosil kerang laut dapat ditemukan di gunung karena proses geologi yang terjadi selama jutaan tahun, di mana terjadi pengangkatan daratan yang awalnya berada di dasar laut hingga naik ke permukaan oleh aktivitas tektonik. Udah. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngebawa perkara, kok ada kerang ya di gunung? Nah, lu jelaskan ini. Kalau misalkan orang itu tetap nggak ngerti, bilang aja, ada orang ngedaki gunung, bawa siput. Nah, makan kerang darah tuh dia di atas. Makan kerang hijau. Ditinggal tuh sampahnya, jadi fosil dah gitu. Gampang. Mantap. Lanjut. By the way, ini mumpung ada yang ngingetin ya. Sebenarnya dari kemarin banyak yang masih komen di video gua ngebahas perkara kurma pemberian Arab Saudi. Kan 100 ton tuh kalimatnya.
Terus orang masih bertanya-tanya, gimana bang, udah ada yang nemuin kormanya atau belum? Sejauh ini belum ada sih yang komen di video gue terus bilang kayak, ketemu bang? Enggak, belum ada. Terus ada orang menanyakan itu di Twitter. Izin bertanya, apakah saudara-saudari muslimku di Indonesia sudah mendapatkan? Ini sudah hari ke-6 puasa. Terus ada video ini kayak berusaha ngasih tahu kalau semisal lu mau ngambil kurma pemberian dari Arab Saudi tersebut, lu harus bikin surat. Kak Indah, Ya. mau kurma dari Raja Salman nggak? Oh, yang viral itu? Iya. Nah, buat teman-teman, kalian bisa loh mengajukan kurma hadiah dari Raja Salman. Syaratnya tuh gampang banget, Kak Indah. Tinggal Gimana? bawa surat langsung ke kantor Kementerian Agama. Waalaikumsalam, mohon maaf mbak, syaratnya hanya mengajukan surat permohonan kurma ke Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Oke. Yang ada di lapangan Banteng. Oke, langsung dengan membawa surat dengan format kayak gini. Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jalan Lapangan Banteng ya. Terus apa? Dengan syarat kurmanya tujuannya jelas, pengambilannya untuk ormas Islam, pengurus masjid, musola, dan ini untuk berbuka puasa. Oke. Jadi nggak boleh ya teman-teman untuk diperjualbelikan. Iya, nggak boleh. Kalau mau datang jangan lupa saat hari kerja, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Share video ini ya. Kalau teman-teman kalian yang mau kurma hadiah Raja Salman. Enggak. Ini kan kurma hadiah. Kok ada birokrasinya untuk, gue nggak tahu. Mungkin butuh, gue nggak tahu. Gue nggak pernah menerima kurma Arab. Sumbangan harus ada birokrasinya dulu gitu. Yang ngasih kagak pakai syarat dan nerima harus bersyarat. Nah, itu jadi pertanyaan. Dan ini jadi perdebatan aja gitu di Twitter. Maksudnya, apakah ketika kita mau ngambil kurma itu kita harus bawa fotokopi KTP, KK, nggak tahu ya, nggak tahu. Sekali lagi saya ingin menanyakan kepada kawan-kawan, apakah kawan-kawan sekalian pernah menemukan bungkus dari kurma pemberian Raja Salman ini sendiri? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mantap? Mantap. Let's go, bahas yang lain. Kurma lo pakai surat ya. Oh, tiba-tiba ngomongin pemerintah. Tadi kementerian, sekarang bupati. Ini perkara datangnya dari IG dan cukup menimbulkan perdebatan karena gini. Ada seorang bupati gitu ditanyain sama warganya. Awalnya ada komen-komen kayak, "Bu mau lapor jalan dari Pasar Bojong ke Sudirman rusak apa segala macem." Terus ada yang komen, "Peresmian rumah sakit Ki Ageng Sedayu kapan Bu? Kabarnya anggaran sekian nggak keluar." Terus waktu kemarin ada acara di Ketandan dipanggil nggak dateng. "Kenapa Bu? Takut diperiksa kah?" Oh, komennya kayak gini. Yang mana sebenarnya tinggal jawab aja nggak apa-apa. Tapi dia menjawabnya, bupatinya menjawabnya dengan, "Mulutmu kalau ngomong jangan kurang ajar. Diperiksa penegak hukum. Mampus nanti kamu. Urusan anggaran nggak keluar, anggaran apa? Jangan sampai dicari Anda. Nggak iso kasih pertanggungjawaban omonganmu." Set. Sewangare. Maksud gua gini. Ini adalah akun Instagram dari seorang bupati. Kok kata-katanya seperti ini? Kok kata-katanya bintang 1 tidak ramah? Kenapa ibu berucap seperti itu? Apa yang salah? Apakah hari ibu sedang buruk? Cuman di ending kalimatnya ada hashtag admin. Apakah ini dibuat oleh admin? Tidak tahu. Tapi kalaupun admin, gue nggak suka ada sama admin ya. Nggak, bukan hanya kalimat yang nggak bagus, tanda bacanya aneh. Tanda bacanya itu seperti orang tua yang tanda seru pakai spasi, tanda tanya banyak-banyak, koma nggak pakai spasi, tanda seru pakai spasi. Gimana? Kalau misalkan admin, terus ada klarifikasi. Klarifikasinya mau bilang kalau akun tersebut memang akun sosial medianya, namun bukan akun pribadi. Akun tersebut dikelola oleh banyak admin. Oh, admin nih. Saya jelaskan dulu, sebelumnya menurut admin ada akun yang sama yang nge-DM dengan kalimat yang kurang layak juga.
tidak sopan. Sebelum berkomentar di situ, itulah yang membuat admin emosi. Oh, jadi sebelum komentar ini, Raya Aulia Rahman katanya udah sempat nge-DM pakai kata-kata yang tidak berkenan menurut ibunya. Jadi dibalaslah di komen. Oh, kata saya mah balas aja di DM. Ya. Tapi admin kan yang balas kan? Admin kan. Ditambah Fadia, admin terpancing emosi saat melayani tulisan salah satu warganet ke pesan pribadinya terkait tuduhan-tuduhan yang tidak pantas dan tidak beralasan. Iya, kata admin seperti itu sebelum nge-DM kalimat yang tidak pantas hingga admin terpancing emosi dengan jawaban seperti itu. Gitu. Fadia menegaskan pihaknya tidak mau ambil pusing persoalan itu. Harus ambil pusing dong, Bu. Ini adalah representatif dari ibu. Kalau representatifnya seperti itu, bagaimana warga mau percaya ibu? Aduh. Followersnya 304.000. Aduh, asli nggak, Bu? Aduh. Asli dong. Kalau mikir enggak, gimana sih? Yang penting saat ini dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga di kabupaten. Lu tahu reply Twitternya? Aku pernah jadi admin medsos. Kalau ada yang aneh-aneh, aku tetap ramah. Nggak kayak gitu. Betul. Karena apa? Karena admin, yang namanya admin, dia bekerja. Ketika dia bekerja, dia pasti akan berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan pekerjaan tersebut. Kalau dia ingin mempertahankan pekerjaan tersebut, ya artinya dia tidak akan berani mengucap seperti itu di IG-nya orang. Apalagi IG-nya bupati. Ya, apalagi followersnya 300.000. Ya. Jadi apakah itu dibuat oleh admin? Ya bisa saja. Kasian banget adminnya disalah-salahin. Oh, sekarang di private. Masa sih? Iya di private lagi. Ya. Bupati Pekalongan ya di private. Terus gimana kalau warga ingin mengadu ibu kalau IG-nya di private? Enggak. Lu nyampe gak sih di kepala lu? Ini bupati. Kok gembok akun? Lucu banget, PR problemnya jelek banget sumpah. Untuk sekelas gini ya, untuk sekelas orang pemerintahan, PR problemnya begitu, itu jelek banget sumpah. Gak bohong, gue jelek banget itu. Itu langkah yang sangat aneh. Wah, aneh ya ular. Iya aneh. Tapi heran gak? Enggak. Soalnya kan kemarin ada yang bahkan bilang dasmu. Tidak heran dong kalau ular parah, ular yang ngomong, ular parah. Aku dicekik ular. Apa? Nggak ada update ibunya, katanya cuman ngomong kayak gitu. Oh, dan nggak ada minta maaf ya? Oh, nggak ada minta maaf guys. Gue nggak menemukan kata-kata minta maaf sih. Cuma tulisannya cuma nyalain admin, jadi ya. Kocak. Yang lain. Oh, ini. Jadi gini, ada sebuah cerita datangnya dari Facebook, dari grup Info Cegatan Jogja. Jadi ceritanya ada sebuah motor hilang di Indomaret Mantri Jeron, Jogja. Ada postingan di Facebook Info Cegatan Jogja. Mohon izin admin, saya hanya ingin mengetuk hati orang yang mencuri motor Vario di Indomaret Mantri Rejon tanggal 3 malam. Saya tahu Anda hanya memenuhi kebutuhan hidup, tapi Anda tidak tahu bahwa motor itu adalah kepunyaan seorang yatim piatu. Harta satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya, itu pun masih kredit dan sekarang harus tetap membayar kredit. Kendati motornya hilang padahal anak tersebut baru 2 hari kerja di Indomaret Mantri Rejon sana. Iyo. Sekarang dia bingung harus kerja pakai apa, padahal rumahnya di jalan. Monggo kalau masih ada hati jenengan yang mencuri motornya, anak tersebut tinggal di Bantul. Saya tahu Anda masih punya hati nurani, apalagi terhadap anak yatim piatu. Ini menyedihkan sekali, karena ya motor ini kepemilikan dari anak yatim piatu yang baru saja bekerja. Motornya pun masih kredit. Berusaha diketuk hatinya orang yang mencuri motor Vario tersebut. Tidak lama setelah itu muncul sebuah postingan. Postingannya bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon izin bisa diposting min. Kebetulan saya pelaku. Nah, tiba-tiba kebetulan saya pelaku nih. Ada maling ngaku guys.
Kebetulan saya pelaku yang mengambil Vario plat R di Indomaret Mantirrejon tanggal 3 malam. Saya berniat hati untuk mengembalikan, namun saya takut identitas saya diketahui oleh korban dan warga sekitar. Jika memang pemilik motor mau dikembalikan, tolong komentar dan saya akan sampaikan di mana titik lokasi untuk saya simpan motor Vario itu. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekhilafan yang terjadi. Nah, maling insaf guys. Di bulan puasa. Di bulan puasa yang berbahagia ini, kita mendapatkan hidayah di mana ada maling terketuk pintu hatinya. Dia sadar yang dia lakukan itu tidak baik, mengambil hak milik orang lain. Gak akan kan kalian ketemu dalam hidup kayak kebetulan saya pelaku. Kebetulan saya pelaku. Gimana? Ini koruptor ngomong kayak gini penjara penuh bro. Kemudian gue penasaran kan, endingnya seperti apa kira-kira? Apakah motornya sudah kembali? Sayangnya tidak ada info lebih lanjut. Info lebih lanjut justru membingungkan. Karena apa? Karena ada orang yang seperti mencurigai si maling ini beneran maling atau bukan. Jadi gini, masih di grup yang sama, masih di info Cegatan Jogja, ada kalimat kayak gini keluar. Setelah postingan si maling tadi ini ya, gue gak tahu ini apakah admin atau anggota yang lain, tapi intinya keluar kalimat, bagi pelaku yang tadi sudah posting dengan itikat baik, silakan bila mau mengembalikan kendaraan motor bisa melalui kami. Dengan rasa hati yang tulus kami mohon bisa japri saya atau inbox WA saya di bla 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 bla. Oke. Cuman muncul kecurigaan. Kecurigaannya adalah karena belum ada yang menghubungi dan ada postingan ini. Kebo hilang tombok kandang. Semoga lolos ya Tuhan. Berbekal 2 postingan penting dari 2 orang penting di grup penting, saya baru sadar kenapa admin tidak meloloskan postingan kehilangan di grup kebanggaan Wong Jogja ini. Ternyata di antara 1.200.000 member yang baik hati dan luar biasa istimewa ini terdapat pula oknum penipu yang memanfaatkan situasi dari duka laranya seseorang yang sedang kehilangan sesuatu barang untuk mengambil keuntungan pribadi dengan berpura-pura menemukan lalu minta nomor WA korban untuk melancarkan aksi tipu-tipunya. Berharap korban lengah di balik kepanikannya dan bersedia mentransfer rupiah. Jadi kayak yang ditakutkan adalah si orang yang bilang nemuin motor ini kan anonim ya. Lu bisa anonim gitu di grup Facebook, gue juga gak tahu kenapa. Tapi kayak bisa jadi orang yang ngaku-ngaku maling ini, orang yang bilang kebetulan saya pelaku, bisa jadi bukan maling, tapi orang yang ingin menipu dengan alasan dia malingnya. Takutnya ketika dia posting ini terus dapat nomor HP korban, dia akan ngechat korban kayak, saya akan kembalikan HP-nya tapi bisa lah bagi duit dikit soalnya saya juga butuh ini apa daripada motor ini. Terus takutnya dikirim duit sama korban. Kemudian setelah korban transfer duit, si anonim ini ternyata bukan malingnya. Dia hanya orang aja yang random. Takutnya itu. Jadinya bisa menjurus dan mengarah ke penipuan. Dan di ending kita nggak tahu nih, apakah si peserta anonim ini beneran yang maling atau bukan? Apakah orang yang nge-WhatsApp nomor yang dikasih ini untuk mengembalikan motor yang nge-WhatsApp orang-orang yang bener atau enggak? Ya nggak tahu. Karena orang orang ada yang baik, ada yang jahat. Dan itu yang jadi problem. Nggak ada update lanjutannya sih. Gue belum nemu update lanjutannya. Tapi kalau ada mungkin akan gue kasih tahu ke lu update-nya. Kasihan soalnya yatim piatu bro. Nah cuman untuk perkara maling ini, oh ya Allah, gedek banget gue bro. Gedeknya gue sampai ubun-ubun. Gini, ada sebuah kejadian yang menyedihkan terjadi di negara elu men, negara kita, Indonesia. Tanggal 2 Maret lalu, tepatnya di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, sekitar pukul 5.50 pagi ada sebuah mobil pickup yang mengalami kecelakaan di desa Aek Batu, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Mobil pickup ini bertabrakan dengan truk akibat mengambil lajur terlalu kanan. Gue gak tahu mungkin lagi nyalip atau apa. Ada 2 korban. Pengemudi pickup 24 tahun selamat, tapi kernet pickup mengalami luka berat dan dunia di rumah sakit.
Yang menyedihkan dari perkara ini adalah aksi sejumlah warga yang malah berebut telur yang berserakan akibat kecelakaan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah barang-barang kernet yang ikut dijarah. Goblok. Orang kecelakaan, lukanya parah sampai harus meregang nyawa. Tiba-tiba yang dipikirkan sama mereka telur. Otaknya astagfirullahalazim. Bulan puasa, bukannya berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, malah berlomba-lomba menjadi mau jadi ahli surga, malah jadi ahli neraka. Begini gimana ceritanya? Bener dipungut-pungutin men, diambil-ambilin telur bro, kayak gak ada empatinya banget. Astagfirullahalazim. Orang pada marah-marahin koruptor apa segala macem, giliran ada kesempatan ngambil juga lu. Panen telur, waduh panen bah, jalan pun sudah kayak dadar. Ya Allah, lu lihat bro, astaga Tuhan. Gak, gue tahu di kepala lo mungkin ada yang bertanya-tanya kayak, ya udah sih bang, lagian juga itu kan kalau kebuang sayang, buat apa segala. Empati bro, empati. Ini hancur loh, gila kali. Barang berharga milik korban seperti dompet, KTP, jam tangan, dan ponsel juga dilaporkan hilang. Pihak keluarga bahkan sempat untuk ngebikin postingan di Facebook meminta tolong kepada orang-orang. Selamat malam warga Cikampak, saya mewakili keluarga korban meninggal kecelakaan tadi pagi. Memohon kepada kawan-kawan siapapun yang menemukan atau sengaja mengambil handphone milik korban, tolonglah dikembalikan kepada keluarganya. Berikut yang lainnya: HP merek Vivo, dompet, KTP atas nama Andre Hasudungan Manalu, dan jam tangan. Janganlah kita menambahi kesedihan keluarga. Udah muatan telur sisanya kalian jarah. Ini HP korban pun diambil. Di mana hati nurani kita? Sedih bro. Coba lu bayangkan itu lu dalam kondisi itu. Lu kecelakaan, lu butuh bantuan, kepala lu udah berdarah-darah, yang orang tolongin HP, dompet, tas. Gak ada otaknya orang, gak ada. Astagfirullahalazim. Katanya kita negara yang baik, katanya negara kita bermoral. Pemimpin adalah representasi, adalah wajah dari warga-warganya. Kalau warga-warganya masih begini, lu berharap dapat pemimpin seperti apa? Balik lagi men, kita ke kalimat waktu itu. Nih orang-orang yang marah-marah sama koruptor tuh sebenarnya mereka marah karena kesel karena kekayaan negara diambil, atau karena mereka nggak kebagian. Nah itu. Nah ini sama kalimatnya, mereka benci korupsi karena nggak kebagian aja itu. Udah respect kemarin kita ngelihat Bali bagus, ya sekarang di tempat lain begini. Kabar terakhirnya sih ada beberapa barang yang kembali. Seperti HP sudah kembali, tapi dompet sama KTP sama jam tangan masih nggak tahu kemana. Semoga orang itu diberikan hidayah. Gue nggak tahu. Semoga orang itu nontonin gue. Wah kalau orang itu nontonin gue, gila lu men, lu orang kecelakaan apa aja lu apa? Dompet segala macam. Dongo banget, otak lu kagak dipakai apa? Lu masuk neraka paling bawah, lu basement neraka, lu tau basement neraka? Gitu di situ lu. Goblok banget lu. Gak berkah puasa lu bro. Kayaknya kita semakin lama hidup di negeri ini dengan kerendaman orang-orangnya semakin kita membutuhkan yang namanya obat darah tinggi bro. Percaya gua, butuh lo obat darah tinggi. Oke, kita akan tutup videonya dengan perkara ini. Perkara ini sebenarnya udah lama, tapi masih kocak.
Dan kasusnya masih berlanjut by the way. Ini adalah tentang Kode Blue yang blunder. Oh, bukan main blundernya bro. Gue nggak tahu ini salah langkah atau gimana, tapi terlalu waduh. Gini, kita kenalan dulu. Mungkin ada beberapa dari yang belum tahu, tapi lu kalau sering di TikTok mungkin lu tahu. Kalau lu pernah nonton video gue yang ngebahas Juju sama Nyak Kopsa, harusnya juga lu tahu. Kode Blue adalah seorang content creator yang ngebahas tentang perkara makanan-makanan, yang nge-review tempat-tempat dengan sangat keras banget. Dan salah satu yang dia videoin adalah ini, perkara Richeese Factory yang katanya di dalam minumannya ada kecoa. Yang mana sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak, kok bisa kemasukan kecoa? Kan lubang buat ngeluarin airnya kecil, tapi ya udahlah. Dulu Doski terkenal banget setelah nge-review ada satu tempat makan gitu, namanya Meat a Meat. Tempat steak gitu yang direview sama dia, terus reviewnya tuh sangat pedas sekali. Ngomongin tentang perkara daging meltik apa segala macem. Terus karena perkara direview sama Kode Blue, setelah itu hampir bangkrut. Sampai ada di titik hampir bangkrut. Waktu itu juga sempat diomongin. Dan perdebatan itu tipikal perdebatan yang masih sama kayak dulu men. Perdebatannya adalah, kalau semisal lu menemukan hal aneh atau lu gak suka sama makanan lu, apakah lu ngomong sama koki atau lu ngomong sama HP lu dan jadi video untuk kemudian lu sebarkan di TikTok, IG apa segala macam. Perdebatannya masih akan panjang. Meskipun sejauh ini sih kayaknya orang lebih setuju untuk kasih tahu ke kokinya dulu, ke tempat makannya dulu, ke manajernya atau apa. Kalau misalkan tanggapannya nggak bagus baru taruh di internet. Harusnya sih gitu, cuman gua nggak tahu pasti. Pokoknya setelah warung steak ini hampir bangkrut apa segala macam, kan ada omongan-omongan tentang ngebahas food reviewer penting atau enggak, inilah itulah segala macam. Terus juga sampai ada di titik yang Gastronusa berkali-kali ada beef gitu, kayak Gastronusa sama Kode Blue tuh kayak gimana ya, bener-bener bertolak belakang lah, bertentangan gitulah. Gastronusa menilai Kode Blue tidak mewakili reviewer makanan yang baik, melainkan hanya oknum berkedok review jujur, karena ya omongannya lebih sering membuat tempat makan orang sepi daripada sebaliknya. Nah terus barulah sampai kita di titik dimana dia ada masalah sama salah satu toko kue. Toko kue ini cukup terkenal. Jadi gini, dulu kan dia review-review apa segala macam, makanan jelek atau enggak gitu-gitu kan. Sekarang masih, tapi enggak yang sekaya dulu. Dia lebih banyak kali ini naikin perkara-perkara yang dikirimin sama orang. Jadi kayak katakanlah ada orang makan sesuatu, nemuin yang aneh, foto atau videonya akan dikirimkan ke Kode Blue, terus kemudian Kode Blue akan ngebikin video berdasarkan itu. Katakanlah manas-manasin atau naikin perkara atau apalah, kayak ini deh, kayak yang waktu itu kasus ada salah satu tempat makan yang nyucinya itu di deket kloset, sempat ada videonya waktu itu. Ya dia tipikal kayak gitu. Jadi kayak dia dapat pesan dari orang, "Bang, kasih tahu ini ke orang di internet, ada gini, terus dia akan menyampaikan yang gitu-gitu. Nah itu pun terjadi terhadap kasus dia baru-baru ini. Dia ada nerima sebuah cerita gitu dari katakanlah salah satu followersnya. Ini kejadiannya udah dari bulan November 2024 bahkan. Nah, ini lebih banget ini. Ini bakery kasih makanan udah rusak, udah kadaluarsa ke panti asuhan coba. Sih, bangsingan kalau gue bilang sih. Ini bakery sangat terkenal namanya. Kitchennya kotor banget. Sekarang dikasih sarung tangan buat kerja. Tikus berjibun katanya. Disclaimer, ini bukan gua yang foto, tapi ini adalah Kode Blue X yang foto. Dia disuruh bosnya ngirim makanan kue kering 3 kardus kadaluarsa ke panti asuhan coba. Intinya di video ini Kode Blue tuh kayak mau ngasih tahu ada orang nih ngasih info ke Kode Blue, kayak ada sebuah toko kue yang ngirimin nastar berjamur ke panti asuhan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini kejadian 15 November nih. Terus karena perkara itu toko kuenya habis diserang banget kan. Jangan kirim kue nastar jamuran ke panti. Kok nggak ada tim audit sih ke toko ini? Kalian viral loh.
Nah, tapi setelah itu ada keluar surat pernyataan yang intinya mau bilang kayak menanggapi isu yang beredar terkait tuduhan bahwa perusahaan kami telah mendistribusikan produk kadaluarsa dan berjamur ke panti asuhan, perusahaan melakukan tinjauan internal dan tidak menemukan bukti tersebut. Program CSR satu-satunya yang kami jalankan ke panti asuhan terlaksana pada 19 April 2023. Dan panti asuhannya berbeda dari yang disebutkan oleh Kode Blue. Intinya kami mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi karena adanya pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarluaskan informasi tidak benar. Pihak tersebut merupakan terduga pelaku tindak pidana korupsi atau penggelapan dalam jabatan yang merugikan perusahaan. Nah, ini bukti CSR-nya yang 2023 itu. Terus ini ada dokumentasi sertifikasi halal apa segala macam, karena kan yang dikirimin ke Kode Blue ini kayak tempat kerjanya kotor, nggak bersih apa segala macam, jorok. Karyawan tidak ada yang pakai sarung tangan, tapi kemudian dikasih foto-foto ketika pengecekan, oh ini waktu CSR-nya. Meskipun demikian, ya orang di kolom komen tetap marah-marah. Ada fotonya jelas dikirim, masih ngelak aja, bukannya minta maaf, ngakuin salah dan memperbaiki, malah playing victim karyawan bla 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 gitu kan. Ya cuman si Clermont-nya udah klarifikasi kalau bukan mereka yang ngirim, tapi tetap orang-orang nggak terima kan. Sampai akhirnya kelihatan ada follow up-nya, dan follow up-nya jelas. Di balik isu toko roti menyumbang makanan basi, ada dua dalang yang dendam dan mengambil keuntungan. Ini dijelaskan nih. 2 tahun lalu Kode Blue menyebarkan berita bahwa sebuah toko roti memberikan donasi roti basi ke panti asuhan. Isu ini langsung viral di media sosial dan membuat toko roti tersebut mendapat banyak kecaman. Namun di balik berita ini ada cerita lain yang belum terungkap, yaitu peran seorang mantan pegawai bernama R. R sebelumnya bekerja di induk perusahaan toko roti tersebut. Ia sempat terlibat dalam kasus penggelapan uang dan akhirnya ketahuan oleh pimpinan, akibatnya dia dilaporkan ke polisi. Merasa dendam terhadap perusahaan induk yang telah melaporkannya, Rini mulai mencari cara untuk menjatuhkan anak perusahaan mereka, yaitu toko roti tersebut. R tahu bahwa toko roti ini pernah memiliki program CSR untuk menyumbangkan makanan ke panti asuhan, tapi program itu udah terhenti 3 tahun lalu. Memanfaatkan hal ini, R diam-diam mengambil roti dari toko tersebut, termasuk yang sudah basi, dan membawanya ke panti asuhan. Setelah itu ia memfoto dan merekam video roti basi tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau pimpinan toko roti. Setelah melakukan aksinya, R mulai mengancam staf toko roti yang mengatakan akan membuat kasus ini viral jika laporan terhadap dirinya tidak dicabut. Namun pihak perusahaan menolak untuk berdamai karena mereka tahu bahwa R telah melakukan pencurian. Karena ancamannya gagal, R menghubungi Kode Blue melalui media sosial dan menyebarkan cerita bahwa toko roti tersebut memberikan roti basi ke panti asuhan. Tanpa mengecek kebenarannya, Kode Blue langsung memviralkan isu ini. Tidak hanya itu, R kemudian bekerja sama dengan Kode Blue untuk memeras toko roti. Nah, ini yang jadi problemnya nih. Ini ada dugaan pemerasan. Kode Blue meminta uang dalam jumlah besar, berkisar antara 350 juta hingga 600 juta rupiah dengan ancaman bahwa jika tidak menyebar, mereka akan terus menyebarkan berita buruk. Jadi kayak kelempar kemana-mana nih. Dari situlah muncul adanya dugaan pemerasan yang sudah dilakukan oleh Kode Blue ini sendiri. Rame bro, kemana-mana kasusnya. Ini videonya nih. Modusnya, bukan modus ya, dugaannya adalah ada sebuah toko dikasih review jelek apa segala macem, dijelek-jelekin, dihancurkan. Terus dia akan datang bak superhero untuk membetulkan nama baik dari toko tersebut atau tempat makan tersebut, dengan catatan dia harus menjadi konsultan. Dia langsung menawarkan kerjasama. Upload 5 video Instagram dan 3 video TikTok. 15 hari kerja bla 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 bla. Fee konsultannya adalah 350 juta. 350 juta, bro. Gini. 350 bagi 4 berapa sih? Dan ini juga sempat dijelaskan sama istrinya ya. 350 dibagi 8 konten. Masing-masing konten berarti 43 juta. Dan ini sempat dijelaskan sama istrinya ya. Jadi istrinya sempat ada ngomong kayak, enggak, ini bukan pemerasan, ini ngajakin kerjasama. Kerjasamanya adalah kalau mau kerjasama 8 konten, jadi per konten tuh 40 sekian juta gitu-gitu kan. Kan tetap aja terdengar licik sekali dong. Ya bro, gua kan nge-YouTube udah cukup lama ya. Maksudnya gue dari 2016 sudah mulai, 2019 mulai aktif bla segala macam. Terus gue kayak seumur-umur gue gak pernah loh nerima job atau kerjaan apapun yang per video 40 juta tuh kayak
Gue tahu untuk jadi influencer lu akan banyak duitnya, entah apa brand apa segala macam. Tapi kalau caranya kayak gini, anjir, stres juga. 350 juta lah, enak banget ngambil duitnya lah. Lah gimana? Coba ketemu dulu aja kali ya, karena emang gua pengen ikut Kalau ikutin rate gue bisa 600 jutaan. Hah? 600 jutaan? Pantas dibilang 350 sampai 600 juta. Iya, duit itu ya. Menantang Kode Blue dan Kode Blue menjawab tantangan tersebut. Saran, mau disetting. Konten pertama dapat diupload 1 Desember yang isinya adalah brand toko rotinya menantang Kode Blue dan Kode Blue menjawab tantangan tersebut. Secara video isi konten adalah percakapan antara HA dan Kode Blue secara real dan honest. Silakan kupas tuntas datang ke kitchen. Baru ini. Baru di bawahnya video viral yang lama akan di take down dengan catatan akan benar memperbaiki dan menjalankan nasihat positif setelah selesai menjalankan kupas tuntas konten. Jadi kalau nggak bayar nggak akan dihapus ya. Gimana begitu? Iya. Dari sini pokoknya perkara dugaan pemerasan itu bermula. Dan rame langsung diomongin di mana-mana, bre. Bukan lagi. Gastronusa langsung ngeluarin ini kan, boykot oknum food reviewer. Tempat ini bukan objek bagi untuk Tempat ini bukan objek bagi oknum food reviewer untuk mencari viewer dan engagement dengan dramatisasi di sosmed, mencari keuntungan pribadi dengan menekan tempat usaha, seseorang menjadi food consultant atau inspektur kebersihan. Untuk oknum food reviewer dengan 3 intensi tersebut, silakan cari tempat lain. Boykot, langsung diboykot, bro. Gastronusa ngomong, Kode Blue dan sejenisnya dilarang masuk. Iya. Terus ada ini partai sosmed juga ngomong kayak, kami setuju Kode Blue ditangkap sebab apa yang dilakukan sudah tergolong pemerasan, bla 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 bla. Dan panjang. Terus setelah itu juga keluar postingan food kritik tanpa lisensi dengan tarif Go Internasional. Terus gue liat tarifnya kan. Dia ada yang cerita tentang bagaimana dia cecetan sama Kode Blue. Saya Japri mau kirim kue buatan kami, minta review yang jujur, bukannya minta endorse loh ya. Jawabannya cuma boleh mau honest review, story atau real. Sambil kasih tarif $2,000. Saya bilang maaf belum mampu, usaha kami masih dari rumah kan. Dia malah bilang saya kasih diskon deh. Di sana saya amat paham ini sudah bisnis buat dia. Terus dikasih screenshotannya nih. Mau honest review, story atau reels. Feed berarti $2,000. Feed video Instagram 32 juta. Saya diskon deh jadi 30 juta, tetap aja mahal. Terus gue pengen lihat. Wow. Visit store 2.500. Visit store plus konten 5.000. Ya Allah, orang gampang banget nyari duit ya, gue lihat. Gue kagak pernah nih ketemu opsi kehidupan kayak gini. Enggak gue. Gimana caranya? Video TikTok konten 3.500, TikTok story 1.000. Instagram foto 1.500, video 2.000. Instagram story $1.000. 16 juta. 1 hari. Pengen gue. Tunjukin dong caranya, gue pengen tahu. Lah enak banget orang nyari duit. Anjir, di luar sana ada orang yang kerja sampai keringetan sampai pala pundak lutut kaki. Tiba-tiba ada yang bikin story dapat 16 juta. Lah mau banget gue. On state presence $10.000. 160 juta. Wow, amazing sekali. Let's go. Well, balik lagi ya, harga tuh subjektif ya. Harga subjektif. Kalau mau, enggak, gue nggak tahu. Gue kesel kalau orang dapat duit kadang gampang amat gitu kayak, anjir, kok lu bisa sih gitu kayak iri dengki. Kemudian setelah rame-rame perkara boykot apa segala macem, ada klarifikasi yang keluar. Klarifikasinya sangat menghadeh.
Minta maaf kepada brand CT, saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak CT dan masyarakat Indonesia, meresahkan banyak orang. Saya minta maaf sepenuh-penuhnya dan tidak akan saya ulangi lagi hal yang serupa di masa yang akan datang. Udah. The worst apology video ever. Apology video terenggak niat. Udah gini doang. Ya, udah gini doang. Klarifikasinya sangat ini ya, sangat dari dalam hati yang terdalam ya. Ya. Ular, kamu ngelihat apa ular? Menurut kamu gimana ular? Kok kamu geleng-geleng ular? Lebih bagus klarifikasinya YouTuber-YouTuber di luar sana ya. Oh, ngebahas red card tadi. Memang red card gue mahal karena ilmu gue mahal. Kalau nggak butuh ya nggak perlu kerja sama. Jadi jangan bilang gue memeras karena red gue mahal. Dan hati-hati jangan sembarangan nyebut nama tanpa bukti. Fitnah adalah kejahatan. Gokil. Kenapa kayak gitu? Karena di sini dia ada ngobrol sama lawyer gitu kayaknya. Berusaha mencari bantuan. Yang laporan ke gue itu banyak sekali. Ex karyawan customer, dia suka pakai bahan yang kadaluarsa, tempatnya dia itu kotor sekali, banyak tikusnya. Gara-gara viral, orangnya nyamperin gue dong. Terus gue bilang, yaudah kita damai aja. Tapi setelah udah ngomong-ngomong punya ngomong, nggak mau, dia menolak lah ya. Dia menolak kerjasama karena kemahalan. Fitnah gue beritanya setengah-setengah. Sebenarnya pengen tahu sih. Gue belakangan ini kan jadi content creator. Lalu banyak company itu yang restoran-restoran yang punya problem, orang ngalamin problem nih, dia laporan ke gue nih. Biasanya gue cross check, setelah bener apa enggak, baru gue up tuh. Setelah itu si punya restoran ini ngerasa bahwa wah gue butuh campaign nih sama dia nih. Terus gue bilang, yaudah kalau campaign bareng gue kasih red card dong. Dia bilang wah ini kemahalan gitu. Apakah itu termasuk pemerasan? Kita sudah ada kesepakatan. Iya. Sudah bayar belum? Belum. Belum bayar. Baru nego. Big Bossnya tuh maunya tuh gue bayar dulu, videonya di take down aja. Enggak dong, itu kan pembohongan cantik. Betul. Sebagai teman yang tahu hukum, sebenarnya yang namanya pemerasan tuh. Pemerasan itu Nggak, intinya karena kata dia intinya tuh kayak karena belum dibayar itu bukan pemerasan dong gitu. Jadi dia tidak bisa dituntut atas pemerasan gitu-gitu. Ya. Capek dah. Ya, pembelaannya kiri dan kanan gitu, bro. Orang perkaranya sampai diomongin di DPR, coba. Ya. 2 hari yang lalu ada namanya Code Blue. Dia melakukan review terhadap makanan yang kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan ternyata diperas 350 juta kalau tidak salah. Bapak bisa cek itu. Oh, maksudnya untuk perkaranya sampai naik di meja DPR tuh kayak gitu loh, kayak ya, kabar terakhirnya setelah dia Glory Man United ini. Glory Man United. Glory Man United. Glory Man United. Arah-arah. Pokoknya setelah dicari tahu ini itunya segala macem, Claremont akhirnya mengeluarkan ucapan apresiasi lah buat ngasih tahu kalau mereka bersyukur atas dukungan dan kepercayaan yang kalian berikan selama ini. Kami tetap berkomitmen untuk menjual produk berkualitas tinggi dan melakukan proses quality control yang ketat dan sesuai prosedur. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua netizen, terutama kepada sesi politik, Ardiawan Heli, The Meat is Back, Haswatch, sama Chef Desmond, serta tim gabut. Kelanjutannya adalah terkait berita bohong yang disebarkan oleh Kode Blue telah kami proses sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kami akan update jika ada perkembangan. Sekali lagi terima kasih. Nah, jadi intinya udah dilaporin. Ya, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Orangnya lagi dicari, tapi sekarang lagi ada di Bali. Dan yang paling wah dari perkara ini sih Cimehong ya. Enggak gini, jadi kan kasusnya gini. Aduh, kalau yang perkaranya sama Cimehong tuh rada gimana gitu.
Jadi kan Cimehong tuh punya Bika Ambon kan. Nih yang waktu itu sempat kita bahas gitu. Terus kayak Cimehong ngamuk tuh, dibilang anti kritik apa segala macem kan. Terus Kode Blue juga ikut nih. Di reviewnya, lapis legitnya Cimehong itu di rating 5/10. Nggak kering sama sekali. Ini untuk full Wisman nih kurang wangi. Untuk full Wisman kurang wangi katanya. Jadi kayak reviewnya 5/10. Jadi kayak ada war gitu lah antara Cimehong sama Kode Blue gitu lah. Terus ketika perkaranya rame, Kode Blue diboikot, Cimehong langsung ngasih reaksi yang sangat yang sangat Nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Glory, glory, Madrid. Gue udah berulang kali nonton video ini tapi masih lucu. Di Madridnya dia sempet berhenti gitu. Madrid. Bentar lagi baju biru jadi baju oranye. Oke, maafin ya. Buka tuh kacamata. Tapi ya gitulah. Perkaranya masih jauh dari selesai sepertinya. Soalnya laporan kepolisian apa segala macam baru jalan. Kode Blue-nya udah minta maaf, tapi kan minta maafnya ya begitulah gitu. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya. Sepertinya menyenangkan dan itu adalah akhir dari bahasan kita di video kali ini. Semoga menyenangkan, semoga gue bisa menemani waktu luang lu yang kosong itu. Dan semoga kita diberikan kesabaran di bulan puasa ini kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Love you all so much. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu lagi nanti. Love you all so much. Sama gue Andri. Sekian dan aku ingin mencari 350 juta. Di mana ya? Gimana ya nyari duit begitu ya? Aduh, enak bener kayaknya. Red card gue 35.000. Gue review Nastar, bisa gue review Nastar. Oh, thank you.